gitu mulu. Anjing, satu video bisa 5 kali. Kami dari Side Brothers. Oke, kembali ke pembahasan tadi. Pengen ke top? Beken dong. Ngata beken. Pengen dong. Bingung sumpah kan itu bingung. Susah. Side Brother dari kami. Oke, jadi gini guys. Kita akan beli mic. Kita langsung tunjukin di layar kita bakal beli mic apa. Jadi kalian tahu pengeluaran kita juga. Oke. Oh, pembekuannya ada. Ada pembukuannya. Jadi kita di sini transparan. Berapa kemarin harganya? 4 juta segituan ya. 4 juta. Jadi kalian gini, ini kita udah pinjam barang dari ALP dulu. Ya. Jadi mic-nya harusnya lebih baik. Ya, sekarang betul. nih. Expect mulai episode 16 udah nggak mungkin ada masalah audio. Yes. Jadi buat teman-teman Beken Mania, please balik lagi. Iya. Kita sorry banget. Kita Ya, sorry banget. kita sorry banget. Maaf kita Betul, kemarin ya. terlalu kiri. Betul, Ya. betul. Ya, dan maaf juga video Rico Lubis profesional Alias. kok berantakan. Ada 3 kamera, resolusinya Itu, gua baru dengerin beda-beda, audionya. mereknya beda-beda, colornya beda-beda. Kemarin gue baru dengerin audionya. Berantakan. Lumayan. Ya. Udah gitu andil kita gede banget lagi. Gede banget lagi. Alias Penonton Facebooker. cuma ketawa doang. Ya jadi kita ada keresahan ya. Kita Ya. ada keresahan baru. Kita pikir kita udah beken. Betul. Ya, Kita pikir kita Raja Yeping. kita pikir kita Raja Eping sampai kita ketemu Rico Lubis Ya, dan Bang Wancoy. dan Bang Wancoy. Ternyata level kita masih jauh sih. Jauh. Jujur ya pas pulang gua entot sih, gua gak ada lucu-lucunya sih. Sumpah. Iya, sumpah. Gue cuma lucu di dunia gue sendiri ternyata. Iya. Waktu ketemu orang tuh kita kayak sepakat buat lu deh. Kayak kita mau masuk, kayaknya enggak deh. Kita jago kandang dong. Jauh kan kita Langsung gue ya. jelek banget performa kita kemarin. Away kita sih najis loh. Wah, kita najis. Away kita najis loh. Ini ibarat Villarreal tuh. kita jago di kandang aja kita. Nah, berarti kita harus latihan atau ya udah natural aja. Menurut gue kita harus improve sih. Ya. Harus improve Menurut kan. gue kita harus belajar sih. Belajar. Tapi jujur kemarin tuh pas Bang Riko lagi cerita segala macem, kok nggak ada yang isi, gue cukup lama kan. Gue biasa kan kalau kita kan yang ngendalin obrolan jod ya. Gue berkali-kali lagi jod kayak. Gue sumpah, gue gak bisa Terus nih. kayak, Gak bisa, sumpah gak Hari bisa. ini Selasa kan? Hari ini Selasa kan? Gimana kalau IRL-nya di stand up? Kita langsung open mic. Gila. Nggak ada jokes tertulis ya. Lu mau nggak Nulis semuanya dulu, orang. belajar nulis dulu, nonton dulu. Jadi namanya open mic kan tempat kita belajar aja udah. Open mic itu juga ketika open mic mereka udah nyiapin. Udah ada dulu materi bahannya. mereka Iya ngetes kita nyiapin, materi. kan masih ada waktu nih. Yaudah, Ngetes stand up bangsat. Soalnya gini, kalau misalnya kita langsung open mic ternyata itu jadi jatuhnya ngeganggu kalau nggak lucu. Ya. Menurut gua, kalau kita ya, apalagi kita di luar. Menurut gua. Oke deh, kalau emang lo open mic, coba 30 detik. Ayo Remix, sekarang, coba, coba ayo. lu ngomong Coba, kamera, coba ngomong. kamera coba. Gua pengen- Belum nulis. Nah, Iya, makanya Itu jawabannya. Kita kan jawabannya. nulis dulu. Ini hari Rabu lagian. Oke, gak jadi. Gue pikir Selasa loh ini. Hari aja bisa miss loh. Hari aja bisa miss. Tadi pikir Selasa. Hari. Tapi Selasa ke Rabu masih tipis sih. Iya. Masih oke lah. Oke, lanjut. Tadi saya mana? Ya, jadi kayak Improve. Kita harus Gue improve. bingung kalau udah sampai mana tadi. Kesini, ke situ. Iya, Kita harus improve. Gue Kita harus ngerasa gue improve. nggak pantas. Gue ngerasa banyak yang lebih lucu. Menurut gue, gimana kalau kita bakar mulu set dah. Buset. Nanti kan Habis tadi anjing. pot. BTW kalau misalnya kalian mau masuk, kalian kontak aja di sini. Wah, nutupin muka gue dong. Kita punya IG baru loh. Iya. Semua Kita ada follow. IG berempat loh. Kita ada The Side Brothers. The Side Brothers. Jadi Oke. akun di luar itu semuanya bukan kita ya. Iya. Emang ada palsunya. Takutnya. Takutnya. The Side Brothers ini udah jadi IP loh. Iya loh. Ini serius loh projectnya loh. Serius lo proyeknya lo sampai bikin IG bareng tuh udah menurut gua udah komitmennya Udah gila. komitmen. Iya. Tebak adminnya siapa? Ferry. Ferry lagi? Iya. Adminnya biar akhlak. Kita bajak. Ngerinya ntar kalau dia udah pegang akun The Side Brothers nggak naik follower. Berarti masalahnya di kita. Enggak, menurut target kita ini dulu. Bisa swipe up dulu. 10.000. 10.000 aja. Apa itu bagian dari pro. Perjalanan untuk terkenal memang kadang banyak batunya. Batunya. Iya.
Atau kita yang batu? Lebih ke Mau main kanan aja. kita batu sandungan buat Clipper. Apa kita batu sandungan buat Triple A ya? Apa kalau mereka berlima aja mereka gede banget ya? Iya ya. Oh iya. Oke, nama gue Jot. Supaya tidak menghalangi Triple A, gue mau ngomongkan di sini. Yuka bakal keluar dari Triple A. Terima kasih teman-teman. Keterima. Harusnya nggak marah dong. Kok gua? Harusnya gitu dong. Pula. Kan harusnya dia. Dan gua gitu dong. Waktu dia jujur ya, waktu dia ngomong gitu, kalian udah expect diri kalian. Dia bakal lempar. Dia pasti patah. Patahnya ke siapa nih? Iya. Keset yang mana ini mau dipakai nih? Jujur aku udah siap marah nih. Iya. Udah siap marah. Makanya semuanya. Kalian SF kan saja. Nggak, tapi emang ini PR kita. PR kita nggak usah ngomongin angka followers deh. Soalnya semua kan berkaca dari apa sih? Apa? Berkaca dari angka. Cinta. Ada cuma lu gini. Kaca dari apa? Kelarin dulu. Nggak, berkaca dari tindakan menurut gua. Contoh, kita dikasih panggung yang luar biasa gede nih sama Rico Lubis, Iya. main di Warkopolim. Tapi menurut gua kita nggak perform. Nggak perform. Nah, Videonya mah lucu, menurut gua video lucu. Pasti lucu menurutku pribadi itu pasti lucu Tapi tuh. esensi Shadowrunner jadi hilang menurut gua. Itu kita kalau berempat kemarin diganti sama customer Warkop Sama lain. aja, sama aja. Itu ibarat kayak Green Boys minus Gopar lagi syuting di kita aja. Gitu loh, jadi kita menurutku kita improve. Apa kita improve-nya mau kita koreksi diri sendiri, apa ikutin kata Rico Lubis, kita cari strength kita, atau kita bedah cara main dia. Kita bedah cara dia main dulu. Siapa tahu itu ada yang sama dengan cara kita bisa mainin. Oke. Baru kita cari strength kita. Oke, kalau dari aku Rico Rico Lubis itu bagus di deliver. Dia menurutku dia udah nyiapin semua cerita-cerita itu dan dia inget semua cerita-cerita itu. Mainnya storytelling dia. udah pakem dia. Udah pakem. udah meta. Udah Kayak meta. GLS tuh berarti. Menurutku itu memang beat-beat yang dia siapin kayak stand up comedian dan dia inget, makanya dia bisa nyampainnya secara lancar gitu. Kita kayaknya harus ada siap-siapin kayak gitu deh. Karena kalau kita di Side Brothers kan kita selalu mikirin apa yang pernah terjadi sebelumnya. Kayaknya kalau Rico Lubis sudah menceritakan itu berkali-kali deh. Jadi beatnya dipakai sama gitu. Sama. Kalian ingat gak waktu GJLS datang pertama kali ke maraton? Ya. Itu kan Itu emang udah Mainan mereka biasanya, ya. Mainan mereka biasanya. Ya. Mau kayak gitu. Kita mainan kita apa biasanya? Main-main aja sih. Main-main aja sih. Iya, nggak ada mainan. Ini baru sih. Tiba-tiba begini. Ini sebenarnya lucu di kita doang tau. Iya. Gak ada kerasa lucu kayak gini, gak ada. Tadi gimana sih? Rico Lubis. Cara main. Cara main. Cara main. Kalau menurut lo dia di storytelling. Ya storytelling menurutku. Dia udah siapin itu semua. Beatnya. Oke, berarti beatnya dipakai terus-terusan tuh di momen tertentu. Ya. Oke, kalau gue menurut gue ya, kalau gue beda cara mainnya, memang storytellingnya bagus. Tapi storytelling yang bagus kan dari knowledge yang luas. Ya. Iya. Itu kan dia tuh menurut gue tuh dia anak tongkrongan banget. Tongkrongan Setuju, Parah. setuju. Mentok. Pilihan-pilihan diksinya tuh Banyak. banyak banget, unik Kuat banget. di diksi sih dia, kuat di diksi. Diksinya kuat banget menurut gua. Nah, menurut gua itu ada kemiripan sama Yuka. Benar. Di banyaknya diksi. Di banyaknya kuat. diksi. Cuma Ya. dia males. Iya, Dia malas mau nongkrong. riset, nggak mau Bukan riset. males, dia formulanya tuh udah ketemu gitu cara main yang kayak yang main alias. Menurut gua alias tuh kalau dia yang mainin lucu banget. Alias sama si sama Bab Zap Sama yang bisa. gitu. Gestur, main di gestur dia. Main di Main gestur, dia. Lengkap sih, lengkap. Gua sepanjang 1 jam kemarin record ya. Kayak ini paha gua ada bekas. Jarinya Bisa dibisum. dua gini. Bisa dibisum. Dikit-dikit. Gua tadi kayak responnya kayak oke, gua patahin gua reaksinya oke sampai 50 menit terus dalam hati. Bang, ini lu mau gua apain lagi? Lu mau gua ngapain lagi sih? Mau reaksi apa lagi sih? Dia nggak bisa lihat celah sedikit. Tangan gue mana di atas meja tuh kebetulan tuh. Terus nggak kejut dia kayak apa nih? Kan ada sesuatu ya? Kayak bakal ada sesuatu gitu kalau itu. Kita dengerin kok. Biasanya kan Noel itu supaya kita fokus. Iya. Kita dengerin dari awal kita fokus. Tapi gitu. menurut gue itu kelemahan kita. Kenapa? Kelemahan kita karena menurut gue ya kita tuh terlalu di zona nyaman. Jadi ketika ketemu orang-orang yang punya gaya main baru, harusnya digini-giniin segala macam. Harusnya ada reaksi-reaksi berbeda. Ngedance, Gitu loh. ngedance terus ngedance. Kan langsung patah. Langsung patah. Tapi menurut gua ya, kenapa si Jot works di kita dan biasanya nggak kena di tempat lain? Karena kalau perhatiin Rico Lubis, dia tuh ada beberapa mainan yang bikin atensi kita nyampe dulu. Iya. Kayak yang gini, terus dia kayak udah kayak siap-siap nih punchline. Ya, dia ngasih konteks gitu Kalau ya. gini, "Shh."
Nah, gitu kan. Iya. Kalau kita ke Jod tuh kita udah pasti perhatiin. Iya, Tapi benar. kalau orang lain belum tentu di saat dia ngobrol Karena tuh. nggak tahu cara main jod. Iya, belum tahu oh ini bakal ke punchline nih. Gitu, belum prepare. Kalau Riko tuh Bang Riko ya pertama kali kita ketemu kayak gitu. up. Nah, bisa dia jadi pengisi, bisa jadi pembawa, bisa gitu. Benar. Sama dia ini sih, asister yang handal gitu. Parah. Gitu. Dia bener Iniesta sih. Iniesta sih. Iya, kayak begitu ada Bang Wancoy kayak anjing gua kedatangan halan gua nih Iya. gitu jing. Dia langsung kayak, Gila wah, sih. langsung umpan. Wancoy tinggal sikat. Tapi Wanco juga baru datang langsung bisa nyambung gitu loh. Langsung ngerti harapan patahannya kayak gimana itu dia langsung dapat juga sih. Soalnya itu Wanco. mainan mereka. Iya, karena udah lama mainnya. Iya. Menurut gua sebenarnya mastermind-nya dia aja sih si Bang Riko sebenarnya. Wancoy being himself aja sih. Aku penasaran kalau misalnya udah ada Gofarnya gimana gitu. Nonton Green Lu nggak nonton? Belum. Nonton deh, lucu. Lucu. Itu mainan yang gue bilang yang dia mancing itu kasih pilihan yang kayak dia kasih ininya dulu nih sifatnya si Wancoy kayak kemarin tuh. Dia tidur mesti nyalain lampu, dia mesti dengar apa gitu kan baru bisa tidur. Tapi misalkan bisa Blackpink. Ya gitu dia ngasih konteks baru. Iya, konteks baru. Konteks baru. Jadi lu dalam hati lu tuh udah expect apa nih yang lucu nih. Kalau bisa Blackpink kayak gimana gitu. Iya, Lisa Blackpink bilang dia bakal berpegang nggak nih. Terus dia bilang ya enggak lah. Terus Lisa Blackpink, ya udah aku tidur duluan. Jangan. Semua bisa dibicarakan. Kamu bisa dicarain nih. Sebenarnya kita sama-sama dewasa lah. Besok kan lu bakal manggung. Ya kalau lu besok manggung ya nggak apa-apa lah. Nyalain lampu, apa matiin aja lampunya nggak apa-apa. Itu beat lucu banget sih. Itu lucu. Itu yang gue bilang tuh mainan mereka. Padahal lu udah expect sebenarnya. Iya, Lu udah pasti ada kelucuan di sini. Pasti ada kelucuan. Itu. Nah, ini menurut gue kita harus belajar. Iya. Pengumpan siapa, Pengumpannya striker mereka. siapa. Bukan pengumpannya sih, lebih kayak ini. Menurut gua kita tuh semuanya bisa patahin. Tapi memberi ekspektasinya kita yang nggak bisa. Jadi kalau misalkan orang lain nih yang ngomong duluan, kita bisa tuh patahin. Kalau kita berdua ya, karena ekspektasi udah dikasih orang, kita belokin gitu. Itu masih bisa. Nah kita tuh PR-nya tuh di memberikan ekspektasinya, bukan memberi patahannya. Tapi menurut gua itu karena sense of gak enak kita itu ketinggian. Betul. Ketika kita ketemu orang lain. Jadi kayak lu kalau gue ngerasain ya, kayak gue pengen ngumpulin atensi ke gue tuh gak enak Sama. Benar. gitu loh. Apalagi kiri gue Riko, kanan gue Wancoy kata gue. Apa dia Gofar? Atau gue Gofar. Makanya susah kayak gitu. Susah. Tapi menurut gue kita harus belajar sih. Nah itu, kalau kita mau belajar, kita mau belajar dari apa nih? Nih, menurut gua kalau selera humor, selera jokes itu bisa dilatih. Menurut gua yang kita harus belajar, bener-bener belajar adalah kayak boleh stop. Menurut gua nih, rasa respect sama gak enak kan beda dikit. Iya. Ya kan? Kita respect sama orang, tapi kalau memang video, kayak kita tetap harus perform deh. Dalam artian Kurangin nggak nggak apa-apa. enak-enak. Kurangin gak enak-enaknya, tapi masih di level yang kita respect orang gitu. Nggak sampai ganggu. Sebenarnya dari kemarin tuh dari awal obrolan pengen beken tuh kita bisa keluarin cerita-cerita kita yang resah. Bisa, tapi Kayak lu waktu dikira Gojek segala macam itu kan sebenarnya beat yang Kira begal. Kenapa jadi Begal. begal? Iya dikira begal sama Gojek. Iya. Maxim Oh, sih. Maxim, benar. Iya, maksudnya yang begitu-begitu kan kagak keluar. Jadi nah, kita ngasih itu tahu. sih, itu nggak keluar pertama. Tapi kalau misalnya kita sama lo ini, atau misalnya sama circle kita, tuh kita masih bisa main tuh. Masih bisa main. Karena mereka udah ngerti cara main. Ah. Nah, yang gue pikirin ya di kepala gue tuh, kalau misalnya gue ngeluarin beat yang sama, gue ngerasa tuh nggak lucu lagi. Ya. Mungkin itu pemikiran yang salah ya. Salah Salah. mungkin. Terlalu idealis sebenarnya. Gitu. Kayak gue juga tuh kadang kalau udah ngejokes di stream gue keluarin di sini lagi tuh kayak Kayak kurang deh. kayaknya gitu. masih hal baru terus akhirnya lupa gitu sama yang kena. Terlalu kiri kita ya. Terlalu kiri. Contoh ya kayak semalam kan aku live dan di live itu aku cerita ada Babak tuh muncul di live chatku, terus aku cerita Babak, kau tahu nggak kenapa gimana caranya Wancoy nangan sakit gigi? Jawaban Babak kan gua penonton Green Blaze tahu lah, berarti beat itu udah sering dibawain gitu Ya. Tapi emang dia ke orang baru dia ceritain lagi nggak apa-apa gitu. Tapi gue ngerasa sih mereka juga ada faktor ini sih karena mereka temen SMA kali ya. Temen SMA juga sih. Dan mainan mereka storytelling jadi kayak kalau kayak kemarin sih gue juga mikir kayak gue bilang ke Saski jelek deh tadi Saski Brother nggak bisa main dah. Nggak main. Kemarin tuh nggak main sama sekali. Kita juga Ketawa. ngobrol itu bertiga di mobil juga kayak gitu. Nggak main. Kita nggak main, Jo. Bener-bener cuma ya itu penonton Facebooker Gue anjing. bilang aku kira kocak loh. Videonya bagus. Ini lu jangan nangkep kayak misalnya Bang Riko nggak kasih kita ini ya. Enggak. Nggak, jangan mikir kayak gitu. Tapi guys. memang kebiasaan kita tuh kalau misalkan
ada bintang tamu diem. Bukan ada yang lebih oke bahasanya ya. Ada lebih oke kita step back gitu loh. Iya, apalagi itu kan sebenarnya hal baru yang kita nggak pernah dengar sebenarnya ya. Gue rasa tuh Bang Riko mau kemarin pas cerita tuh dia berharap kita potong sebenarnya kayak kemana lagi tuh, lu apa arahin dong obrolannya, tapi kita diem aja berempat, jadi kayak ngomong lagi. Nonton aja kita kan. Lucu, Cok. Soalnya kalau Kayak lagi nonton stand up, anjing. konsep di pikiran gue tuh selalu flow pembicaraan tuh lebih penting dibanding gue bersinar. Benar sih, gue Iya, setuju iya. juga sih. Makanya kita Konteksnya side kan. brothers. Kita punya berempat karena itu kita set brothers, kita nggak pernah di tengah anjing. Makanya tuh kalau ya tunggu subuh lah baru masuk stream gitu. Ini contoh nggak enakan. Kemarin itu kan pada saat mau syuting di Warkopolim, Bang Riko bilang, ayo kamu syuting di sini nggak apa-apa, musik aku matiin. Kan bilang kayak gitu kan. Kita berempat nggak enak, janganlah bang. Tamu kan nggak enak sama tamu lain. Ya, gitu. tamu-tamu lain nggak enak gitu loh, janganlah bang. Kita ngerokok di luar. Lah, kameramennya Bang Riko bilang, biasa kok kayak gitu, matiin nggak apa-apa. Yang penting Bang Riko udah oke. Nah itu seharusnya kita ngilangin rasa nggak enakan itu. Pada saat konten aja ya. Dan tapi tetap respect. Gue ngerasa kita manusia. Kopi. Weh gak gitu juga bang. Enggak. Gini, Lagi konten. Iya, ini kopi dia juga di situ. Ini kopiku. Ini kaki. Gak bisa banget jadi gue yang gini deh, tetap gue lagi yang lo gituin. Ini juga dia pernah curhat. Kapan deh gue dijadiin keset ya? Dia sendiri saya jadikan keset orang lain, bangsat. Ayo dong. Ayo dong apa? Apa kok selalu jadiin keset orang lain, bangsat? Responnya selalu gitu. Ya udah. Iya, lo gak pernah marah, dia orang kan bingung. Iya, responnya selalu gitu. Iya, marah dong sekali marah. Terus Nih, coba nih, ngepot nih, Jot. Nah, tuh, dia mah gitu sih. Masa di Toti. Ih. Harusnya lu kayak Toti. kenapa jari? Iya, Gitu. Iya. Masa Lu pas semua aminin, semua diaminin kan bingung kita ya. Kayak lu nggak makan semuanya, babi. cara makannya lagi. cara makannya kayak gitu. Cara makan kita beda. Stupid anjing. Bukan makan yang begitu kan, bukan. Masa gua makan upil. Tapi ada salah satu komentar viewer yang udah bedah kita loh. Yang kita predictable nih. Yang kita bahas di grup, sebenarnya udah kita bahas di grup. Jadi ada komentar viewer yang bedah posisinya TP apa, posisinya Jot apa, Niko apa, Yuka ada, udah ada tuh. Menurut lu it's a good thing atau bad thing? Yang pertama, yang jelas kita tidak men-script itu kan. Maksudnya Iya. kayak siapa keset, siapa apa sih inisiator atau apapun pelempar, kita nggak pernah apa bahasanya sih? Kita mau Struktur. yang bentuk hal itu. Kita nggak. Apa? Ini nggak bisa jadi Riko, dia terbatas. Lu lihat dah. Sumpah ya, di sini kalau kalian perhatiin dari awal guys. Siapapun yang bawa pembicaraan, begitu udah 3, 4, 5 detik, itu sebenarnya bukan ngelos tapi gak pede. Kok semua diem? Kok semua diem? Ih, kok perhatiannya ke gua sih? Gitu anjing. Bangsat banget. Takut. Nggak kebiasaan spotlight gitu. Bukan sesuatu yang direncanakan sama ini sih. Gua ngerasanya ya. Dan kalau kita ketemu orang, sebenarnya di satu sisi kita respect mereka udah pasti. Tapi di satu sisi mereka juga, oh ini orang-orangan maraton nih. Streaming salah satu paling gede. Oh, ada ya kan? title itunya. Ada title itunya. Iya, kita take part di sesuatu yang besar lah. Tapi kita tuh selalu tuh menganggap diri kita ya Yuka Doto aja gitu. Sama sih. Iya, urusan penjara aja gua. Iya, lo apa? Nggak sampai penjara. Temen Aloy. Teresan UITE oke lah. Nikonya HW. Jangan Nikonya HW lah, Kat. Nikonya Pak Karin. lempar aja. Nikonya WS kayaknya biasa banget gitu loh. Sumpah biasa banget. Apa-apa. Kayak kurang patah. Tapi gak ada lagi di otakku ya. Enggak, tapi menurut lo nih, gaya main kita kan ketebak. Ya kan, main ketebak. Bahkan nih beberapa stream gua, kan gua ini juga kayaknya gua harus mulai ngurangin deh. Kan gua udah kebanyakan gimmick ya. Jadi orang tuh expect tuh gimmick-gimmick baru. Jadi gua kasih gimmick-gimmick yang udah pernah gua lakukan dalam konteks yang berbeda, mereka kata, ini pasti kesini nih. Pas mereka udah baca tuh, ini ketebak lagi atau menurut tuh hal baik atau Apa Dengan ketebaknya gimmick. dengan Ketebak gaya gimmick. mainnya kita udah dibaca gitu? Apakah kita harus explore ke gaya main baru atau justru kita kuatin? Kuatin kan harus explore lagi sih. Soalnya USP kan, unique selling point yang kemarin dibahas. Tapi gue mikir sih, kalau misalnya gimmick lu tidur dah, orang nggak ada yang jangan tidur dong gitu. Itu makanya mati. Dong Nih, makanya Gak ada yang jawab. gue kalau
Gini, gue pakai gimmick tidur gue kemarin pas gue lagi streaming. Kan nggak ada yang jawab tuh. Jadi gini guys, ini lagi brand kan. Kalau kalian mau bla 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 segala macam, Kan nggak ada yang jawab, Mas. Nggak ada yang gitu, jangan Nggak tidur dong. ada. Nggak ada. Berarti satu-satu yang bisa bangun itu cuma donate. Iya. Itu butuh proses, Mas. Prosesnya pasti lebih dari 2 menit. terus gue ngambek sendiri. Ini nggak ada yang, aduh nggak ada yang ini lagi. Harus apa gue ya, anjing. Itu. Ketiduran. Makanya kalau gue ngerasanya strength gue itu juga weakness gue. Gitu loh. Kalau bukan kalau orang yang nggak ngerti cara main gue matiin karir gue sendiri cok di video itu. Jadi kita harus explore, harus nemuin sesuatu yang baru. Apa kita sebenarnya gue nggak tahu sih Komika tuh emang main semuanya atau memang dia fokus satu gitu. Persona biasanya. Persona Karakter, kuatnya. ya. Soalnya tebelin dulu. Ya. Nih, kita saling judgmental satu sama lain dulu aja. Menurutmu Niko itu gimana? Niko. Yang kuat dari secara persona. Baik ya. Baik. Jujur baik. Lurus. Tuh gitu. Anjing. Itu semua orang juga punya. Niko kalau menurut gue tuh apapun sama dia, orang yang bawain acaranya atau yang buat ekspektasi ya, itu nyaman. Jadi pede ngelempar apapun sebenarnya. Dia support dia. Ya, dia bisa bikin semua cerita tuh bisa jadi lebih lucu. Iya. Gitu loh, bisa bantu patahin. Heeh. Cuma menurut gua kalau Niko yang bawain itu sebenarnya bisa lucu juga. Cuma kadang dia nggak pede juga. Ya. Heeh. Karena ketika dia cerita, giliran dia yang ngebawain, kita tuh nggak punya, menurut gua ya, kita tuh nggak punya kapabilitas untuk jadi Niko. Untuk bisa patahin. Kenapa lanjutin. Kami dari Side Brothers. Bagus tuh buat balikin fokus. Dukanya Grace gak apa-apa. Sebenarnya gue berpikiran kalau satu tim Niko semua tuh bakal lucu banget. Parah, lucu Gak ada banget. inisiasi kalau satu Niko semua. Tapi Niko ditambal Niko lucu loh. Iya. Niko kuadrat jadi. Harap gimana sih? Lu bayangin ya Niko, Tommy Lim, siapa lagi yang setip. Apa yang support maksudnya? Iya. Gue dulu ya jujur waktu nonton YouTube awal-awal kan gue suka nonton YouTube awal ya. Gue liat tuh Niko mirip banget sama Tommy Lim. Karena Bagian ketawa-ketawa. itu penonton Facebooker juga bisa, penonton dahsyat juga banyak yang bisa ketawa-ketawa. Kan gak ada yang inisiasi jatuhnya, Mas. Kita ketawa-ketawa aja. Iya jujur kayak gitu, soalnya vibes-nya sama. Ih, nih Tommy Lim-nya WS gue bilang. Maksudnya kenapa nggak Niko gitu nggak bisa. Padahal harus dijulukin lagi gua. Terus diksi pengetahuan dia tuh banyak sebenarnya. Ya, itu setuju aku. Tapi nggak dikeluarin aja sama dia. Nggak dikeluarin. Kayak lu nunggu momen ya? Tunggu ngomong apa? Kalau lu mau Terlalu keluarin. please sih menurutku dia. Maksudnya terlalu ngasih panggung ke orang lain sehingga Iya. dia cuma mengiyakan aja. Enggak, pukul lu taruh sini sih banget lu Itu anjing. langsung dimakan gitu kan anjing. Bisa langsung di distract, cepet banget ya distract-nya bangsa. Kok terlalu mengiyakan orang lain gitu. Enggak, bukan, tapi bener emang gua tuh kan kalau misalnya gua yang ngelempar, gua takut kayak aduh orang dapat nggak ya konteksnya gitu. Wah itu takut tadi. Sausin, sampai sausin burger anjing. Itu ditebelin sama dia anjing. Masa disausin tulang kering gua? Iya. Enggak, tapi Gitu. oke, itu kan Niko. Nanti sebelum kayak yang lain, menurut gua apapun yang kita punya, ini kita olah lagi. Kenapa kok tiba-tiba ada yang ngelit? Kapan makannya sih kau anjing? Kok tiba-tiba ada yang ngelit? Emang lu udah makan bangsat? Kita olah lagi. Menurut gua nih ya, kita 15 episode. Awal-awal kita masih oke tuh. Menurut gua. Sebenarnya 14 episode oke sih. Cuma kita udah mulai di zona nyaman. Ya. Menurut gua kita harus di luar zona. Orang bikin story kan. Anjing. Kita dari Side Brothers. Pengen ngetop. Ih, beken dong. Pengen Ngetobekan dong. Loh, kita harus di zona harus keluar dari zona nyaman. Iya. Ini- Oke itu. harus keluar dari zona nyaman supaya kita bisa improve gitu loh, kita bisa improve dari sisi jokes kita
Atau mungkin ini sebenarnya tiba-tiba gue kepikiran, apa kita balik lagi ini terlalu overthinking ya? Kayaknya menurut orang-orang lucu aja. Kita yang terjebak kita selalu menilai diri kita jelek aja gitu. Kayak apa yang kita bahas tadi gitu. Makanya gue bilang kalau dari komen-komen penonton kita itu sih sebenarnya mereka enjoy aja. Tapi penonton kita itu Nggak berkembang. Kok segitu-segitu aja. menurut kita nemuin yang enjoy sama kita tuh ada. Bukan malah naik kok turun. tapi kita sampai di titik yang kalau misalkan kita sebelum upload konten kita nggak pede. Begitu orang kita upload, orang suka, kita kayak Kita kaget. Kok bisa? ih kok lu suka sih? Lu yakin? Iya. Kok bisa suka sih? Kita terlalu kiri sih, menurut gue gara-gara terlalu kiri. Bukan terlalu kiri, kita emang nggak pede aja. Jadi apapun yang bahkan saking nggak pedenya, kita ke disconnect dari reality gitu sebenarnya. Jadi orang yang ngelihat kita sebenarnya bagus, lucu, terus kita kan ada generate numbers juga lah, ada alasannya kenapa ya kita bilang pasti dipikir kalian ya, tapi kan gara-gara maraton. Iya. Tapi kan maksudnya kita ada andil kenapa orang bisa nyampe suka dari awal gitu loh. Pasti ada sesuatu. Nah, itu yang kita Udah mulai nggak pede. Udah agak panjang ada respon tuh. Ayo dong, nggak apa-apa. Ayo dong, nggak apa-apa. Dia bilang, padahal konteksnya supaya kita lebih pede, tapi dia sendiri nggak pede anjing. Kan nggak, kelarin dulu. Masa pede cuma 2 kalimat anjing panjangin dikit dong. Nggak, di pikiran gue juga ya sekarang ya. Yang gue sebel tuh. Masa mesti tiap ngobrol ada punchline-nya? Harus ada lucunya, kayak ada tuntutan gitu kan. Nggak main LPM sebenarnya kan? Harusnya enggak sih. Enggak lagi stand up juga enggak. Jadi gitulah. Kita nggak ngeliat value diri kita sebenarnya di posisi sekarang. Saking nggak pedenya ya kita. Ini reality nih. Sebenarnya kita di sini. Kita lihatnya masih di sini nih. Gitu. Iya sih, kita terlalu nggak pede sih sama diri kita. Coba kita mau kepedean. Sebenarnya terlalu menganggap rendah diri kita sendiri ya. Iya. Enggak, kita tuh lupa satu hal yang sebenarnya salah satu cara dunia bekerja. Kita Yaitu? selalu lupa manifesting, bro. Oke, kita lucu, kita hebat, kita mampu, kita Itu beken gitu. NPD. Gimana sih? Kata manifesting. Enggak. Kita mungkin apa? Kok NPD kayak gitu? Ini kayak Cristiano Ronaldo pengen ambil free kick. Lo bikin bakal nyetak gol. Masuk. Kelar match tapi gitu. Kok kayak Erwin siapa? Erwin Gutawa. At least tahu dulu nama lengkapnya, Dia Pak. ngomong ini gue tawa, tapi takut gak lucu. Dia ngelempar ke orang lain, siapa tahu ada yang lebih lucu. Gak pede sumpah. Kenapa ya? Terus jadi udah kebedain tadi gua doang, yang lain enggak. Jod. Gue jadi tukang bedah ini. Ya kita saling bedah kan, kita saling bedah. Ya. Kalau gue ngeliat Jod sebenarnya dari dulu memang gimmick deh, mainnya di gimmick. Sama memang angle-nya tuh beda, dia bukan main di diksi dia, bukan. Ya. Dia lebih ke act out sama paten ekspektasi orangnya tuh agak lain deh. Ya, Playmaker kasih dia sebenarnya. ya Setuju. dibilang. Dia yang nyari topik, dia yang bawa topik. Cuma kadang bangsat aja dia nyari topik dia kayak gue bisa semau gua gitu. Ya, ada titik berlebihan, ada. Tiba-tiba kita harus live streaming nanti, gitu kan. Dia nge-create situation-nya sebenarnya. Iya, benar dia ingat situation betul. Dulu kan Gary yang mainin Gary waktu maraton season 1 tuh sebenarnya gue ngeliat posisi Kolubi sama Bang Riko Kolubi sama Bang Wancoy ya kayak Jod gitu. sama Gary. Jod sama Gary. Gary wanconya. Iya, kayak Gary tuh Wancoynya. mancing-mancing. Lu kalau misalkan nih Gary mesti lari. Lu gak boleh lari nih. Setahun bisa gak lu? Bisa gua mesti lari. 500 juta boleh. Gitu. Mainan kayak gitu Mainnya sebenarnya. segitu aja sebenarnya. Formulanya sama gitu. Itu kelebihan. Kalau yang Iya. harus dirubah, kalau gua kan berarti harus lebih berani, Ya. harus lebih percaya kalau teman-teman gua bisa memberikan reaksi yang baik gitu. Ya. Jod. Sama si ini kalau gue beda lagi ya si Ya. Jod sama Gary dulu. Ini karena kan gue berhari-hari samping mereka ya. Si Jod itu gak memberi umpan secara langsung. Tapi Gary itu selalu karena dia suka nyap-nyap dan memberi pengetahuan. Di situ Jod kayak gimana kalau nah, What if? iya, Mainnya what if? sering tuh kayak gitu. Gue udah lama sih ngapain kayak gitu sih. Lucunya kan kayak gitu dulu. Iya, udah lama sih ngapain what if. Season 1 tuh. Milestone juga kayak gitu kan Milestone dulu. juga gitu. Milestone. Lu mau gak Ger? Kasih 20 juta. Lu suruh bikin pempek. Bisa gue bikin pempek. Tapi kalau misalkan lu dari tombak ikannya dulu. Gitu. Terus kayak si Gary-nya 20 ya. Dipikir bener ya. Masa dari tombak ikan Jod kagak bisa segala macam. Aduh susah. Terus dia bilang 30 ayo.
Mainannya kayak gitu dulu. Tapi di sisi lain Gary paham kan kalau akhirnya harus dipatahin gitu loh. Gak bisa terlalu serius kan. Enggak, kalau Gary itu menurut gue karena dia genuine aja sih menurut gue. Wancoy aja, wancoy. Iya, genuine aja. Gary aja. Dari being Wancoy Gary aja. aja. Oh. Makanya bisa gue mainin kayak gitu. Jadi kayak permainan tuh prinsip dan What if What ya? if? iya. Ideologinya gue mainin. Ideologi gue patah-patahin. Karena menurut gua gak ada prinsip yang gak bisa dibeli. Iya. Oke. Crash Situation jago. Kelemahannya Kelemahannya dia ya itu, dia gak bisa. Gary kan gara-gara banyak hal interaksi. Gary karena dia banyak ngomong, jadi dia bisa create situation ya. Sedangkan si Jot itu baru bisa nimpalin dari sana. Kalau gak ada yang create situation kayak gitu, nggak bisa dia. udah berapa lama sih dia gak main what if? Iya. Udah lama. Padahal itu kena dan lucu, Iya, tapi dia gak bisa create situation ya, karena kita tuh gak ada orang-orang yang berprinsip lah, katakanlah seperti itu, yang Berarti ideologinya maksudnya kuat. dia harus team play, nggak bisa Random. sendirian. Bisa aja sendiri, ya create situationnya sendiri gitu loh. Coba ya. Gak usah dipaksa-paksa gitu, natural aja. Susah nanggepinnya Coba juga ya, susah. coba ya. Ini karena di bedah-bedah tuh jadi begitu, ya juga ya langsung gue terapin nggak usah bang. Belajar kan. Ya, Belajar, coba. Nih Jot, menurut lo. Hah? Kok ngomong diri sendiri? Kalau lu Yang jawab apa? Gue siapa? Apa gue? 50 juta? Oke. Gitu ya? Cara mainnya gitu? Iya, Kalau ke tapi diri itu sendiri. butuh orang. Katanya dia sendiri bisa gua. Dongo apa ya teman-teman gue ya? Ya tapi aku juga bingung karena sendiri maksudnya apa? dari omonganmu tadi sebenarnya itu menyimpulkan kalau Jot gak bisa sendirian, dia tipe yang create situation, Gini, team gini. play. Kalau lu perhatiin Bang Rico Lubis, dia bisa menanamkan idealisme atau sifatnya Wancoy itu dengan sendirinya. Ngerti gak? Oh, oke, gua paham maksud lo. Kalau Gary, dia kasih dulu nih. Oh, karsinogen tuh gak bagus, di sosis segala macam. Itu kan Gary yang create-nya. Sedangkan Bang Rico tuh udah kasih kita ekspektasi dulu nih. Oh, si Wancoy orang seperti ini, Wancoy orang seperti ini, Wancoy seperti ini. Abis itu waktu Wancoy datang, dia gak usah bahas dari awal. Dia tinggal kasih Pembuktiannya aja. iya. Itu. Situasi awalnya tapi bisa aja create situation menurut gua. Kayak saat Brothers dia yang create biasanya obrolan-obrolan kita yang akhirnya ngalor ngidul itu. Oh iya, ya udah bagus lah. Oh nyerah lu. Kok cepet? Kok ngomong panjang loh tadi? Iya buat what if-nya. Yang harus diimprove, Ah. Harus diimprove. Dia nggak bisa jadi keset sih, kalau menurut gua ya. Ya memang nggak harus ya. Tapi ya sih, udah cukup Jot. Gak ada yang pede anjing. Iya lu argumen dong. Udah oke kok udah. Nah menurutku dia nggak pernah jadi keset karena memang belum pernah ada yang bisa mainin dia jadi keset. Bukan salah dia kalau itu. Kita nggak pernah mainin dia jadi keset aja. Atau kita lebih jatuh ke dia. Metanya selalu argumen semua diem tidak yakin mundur. Gak punya prinsipnya. Gimana gua mau mainin? Kalau prinsipnya nggak lu punya. Pendapatnya nggak kokoh gitu. Rapuh banget ya. Apa? Berarti apa yang harus diimprove dari Jot apa? Gue udah ngomong panjang lebar masalahnya ya kok. Kan gimana gue mau pede? Gak diiyain gitu. Jadi dia harus lebih ini lagi, lebih liar lagi kalau create situation, lebih berani Iya, lagi. Terus dia juga sebenarnya ada sisi gak pedenya karena create situation ya selalu dipatahin terus. Enggak ya? Udah apa-apa kan Gak apa-apa, kan gue Contohnya lagi apa? menyimak Iya, dulu iya, yuk. iya. Contohnya apa? Contohnya yang dipatahin apa? Contohnya dia. kita lagi evaluasi. Gak apa-apa. Biasanya orang setup panjang baru patah ya kan? Dia di tengah-tengah setup patah gitu loh, jadi kadang kita bingung arahnya kelar, kemana. nggak kelar. Nggak kelar. Ya. Emang kita benci atensi aja, basically terus karena kecemplung di dunia ini kita mesti kayak ayo atensi ke gua. Kayak jangan deh, gitu. Oke. Benci atensi aja gitu. Ya, jadi solusinya sama kayak gua sebenarnya, harus lebih berani lagi. Iya lebih berani aja. Sebenarnya yang lu pikirin bagus lah. Kok ngasih saran ke dua orang sama ya? Kalau sampai ngasih saran ke aku sama, coba aku tampar kau aja. Lagi kok gua doang yang saran. Nanti kan gantian. Kan gantian. Iya, oke. Gantian. Oke, menurut lo kalau gua sama Niko udah, kalau lu ngeliat diri lu sendiri gimana? Strength lu apa? Weakness lu Gitu ya, ada kesini dulu kan itu, ada gerakan tambahan yang begini tuh. Apaan sih begini? Gimana yuk kau dirimu sendiri? Oke lah. Oke. Bisa survive kalau dalam grup. Kita begitu ya. Enggak, kalau gua kalau lihat duka ya, kalau lihat duka
Kalau lihat suka. Gak semuanya gini, gak semuanya harus kau makan. Ya udah sendawa pada umumnya aja. Kayaknya gue wah lezat. Isi apa ya? Kayak gatel banget mau nebelin anjing. Udah sendawa aja. Sorry. Beberapa stream ini kan gue tontonin. Ya. Sama kayak kadang nggak ini udah paling anjing. Gue tuh kalau ngeliat Yuka ya di stream dia sendiri, dia kadang nggak pede. Iya. Jadi Di platform dia sendiri dia tuh nggak pede. Jadi contoh. Jadi waktu itu dia lagi ngebahas tentang lu perhatiin ya stream dia. Oh, ada Indomaret ada yang mau beli nggak? Lagi ada promo nih. Matanya kejauhan. Bukan lu, Matanya tadi. kebacaan. Kelar dulu di stream dia nggak pede. Tadi gue udah mau isi tuh cuma tapi bilang jangan. Beneran kan? Kalau bisa lagi stream, ada stream dia tuh menurut gue tuh lucu banget. Ada beberapa hal yang kayak ini penyakit nih, ini penyakit gua. Nah ini biasa gua ngakalin gua dengan gua live membership. Karena gua kayaknya kalau untuk public ini udah terlalu kiri. Dia kalau main Dota, wah Kiri banget tuh. udah kiri banget, keluar. Terus kalau misalnya dia lagi stream sendiri, lu perhatiin deh, klipnya banyak keluar kalau dia lagi ngebahas tentang sesuatu. Dia bisa masukin beberapa hal gitu. Tapi kalau topiknya tentang dia nggak pede. Lu tuh jago observer yuk. Iya. Lu jago mengamati kecuali mengamati diri sendiri. Dia tuh nggak pede. Nih bener ya, ini gue jujur sama Oke. lo orang ya. Ini bukan menyombongkan diri. Gue kalau di stream gue sendiri, gue pick me mampus. Karena Itu platform sendiri. platform gue sendiri dan gue ngelihatnya ini kan walaupun orang yang nonton ya, tapi yang gue lihat kan kamera. Jadi gue mikir gue kayak orang gila aja gitu. Kan kita di stream kita sendiri kan kalau misalnya lagi mode BU kan agak tolol ya. Iya. Agak tolol kan segala macam. Jadi gue bisa mainin TP. Jadi gue sering mainin karakter orang banyak. Gitu. Gue sering mainin karakter lo, gue sering yeping kayak dia segala macam. Walaupun pada aslinya gue suka yeping. Karena nggak ada lawannya. Iya karena nggak ada lawan, jadi gue bisa masukin banyak. Kayak contoh gue masukin, udah main game horror, gue tahu gue takut, gue setelin Jojo Melon, gitu loh. Kayak contoh gue berani nyanyi di stream gue sendiri, tapi kalau misalnya kayak kita live bareng gue nggak akan berani nyanyi. Karena ada ketakutan anjing suara gue jelek sih, ganggu sih. Padahal sebenarnya sama aja. Padahal mas sebenarnya sama Sama aja. aja. Nah gue ngeliat Yuka tuh di platform dia sendiri tuh dia nggak berani explore. Even di platform dia sendiri, apalagi di ramean. Apalagi kalau di ramen justru dia Gua lebih lebih pede waktu ramean. Ramen lebih pede dia. Di sini. Kayak misalkan di sini nih gue lebih pede. Kalau sendiri tuh dia nggak Dia pede. bisa mengamati orang soalnya kan. Karena tuh Gitu. kalau kita ngomongin jenjang karir ke Depan. komik, ngomong sudah depan-depan banget. Ngapain sih? Jauh amat Iya, kiri dikit gak apa-apa lah. Kalau misalnya dia mau ke komika menurut gue ya, potensi secara open mic Iya. paling lucu dia menurut Benar. gue. Karena Niko gila, kalau gila, kata enggak menurut gue lu. Nomor 2 Niko iya. 1 Ikau. Kuat di diksi. Iya. Diksi. Betul. Karena pertama storytelling dia tuh bagus. Storytelling lo bagus, benar. Paling bagus lo Karena storytelling. lu enggak gini, lu tuh bisa mengingat cerita secara detail. Ya. Contoh ceritain tentang beatnya tadi si Wancoy, gue tahu beatnya, tapi untuk ceritain ulang persis sama kayak Rico, gue nggak bisa. Ya. Pasti ada beberapa yang gue miss. Hmm. Ingatannya lu kuat. Coba ceritain beatnya Panji Pragiwaksono. Panji Pragiwaksono. Yang mana yang prostitusi? Legalisasi Ganja. ganja. Apa yang nenek gunung? Nah, itu pasti dia tahu, dia tahu. Dia ingat semua tuh. Dia ingat semua. Iya. Cara pengamatan bagus, delivery lu bagus sebenarnya. Ingatan bagus. Ya, observer, delivery bagus. Sebenarnya cocok banget sih stand up comedian sama lu. Udah nggak usah isat belajar langsung jadi komik aja. Ya. Nah, kalau gua boleh saran, coba emang ini agak susah gua akuin. Dia cuma mau ngambil apa ngekorek? Rokok. Ngomong. Ego tinggiin. Rokok gue coba itu. Kami dari Side Brothers. Oke, terus. Ya, tadi apa mana? Sampai Yuka. Gua. Yuka lebih jago di stand up. Ya. Enggak, menurut gua kalau gua boleh kasih saran walaupun susah, kayaknya lu coba lu mainin di diri lu sendiri. Lebih berani juga solusinya. Jadi kan lu biasanya kan lu cerita tentang orang lain di stream lo. Ini tuh gua kemarin nih misalnya lu kan beberapa klip lu gua nonton kayak anjing nih Side Brother gini lu cerita tentang gini terus biasanya ada punchline-nya. Walaupun kadang klipnya memang informasi doang. Gua kadang nungguin punchline-nya mana ya? Oh, mau cerita doang. aja. Nah, coba ceritain tentang diri lu. Ya. Tambah-tambahin tuh dengan Iya. dengan tipis-tipis lu itu. Kayaknya setelah gue lihat-lihat ya yang ada di internet, kayaknya mereka cerita tentang diri sendiri, dibawain jokes itu ditambah-tambahin. Kayaknya it's okay juga gak sih itu? Gak apa-apa. Jatuhnya agak bohong.
Enggak kan for ditambah-tambahin. entertainment. Iya, for entertainment. Iya. Memang Kalau- jatuhnya agak bohong, tapi itu for entertainment itu Iya, maksudku. agak bohong, cuma hiperbola aja. Hiperbola Agak aja. hiperbola aja. Bukan bohong. Nggak bohong. Belum Kan tentu tambah-tambahin ceritanya itu kan. benar. Heeh. Dilebih-lebihkan aja gitu. Gitu. Ada komentar nggak? Diem. Kata gue bullshit sih sebenarnya. Kok bullshit? Nggak suka gue. Apanya sih? Pepe gimana? Kau ya? Gimana tadi? Lu pendapat lu soal Yuka? Iya. Gak ada yang mau makan nih. Bangsat gak ada yang makan lagi aku tuh. Timing sama delivery dong. Gini begini gitu. Kalau dia ini genrenya anti jokes. Tapi gak sengaja anti jokesnya. Ngerti gak sih? Ya udah miss aja jatuhnya kalau gitu, bombing aja kalau gitu. Anti jokes sih dia. Yuka, Anjir ini stand up comedy nih. Yuka, asik roasting nih. dia setuju aku apa sih, dia obsess banget, dia bisa ngerti gimana cara main masing-masing, gimana cara struktur komedi dia mempelajari. Menurutku dia pinter, jadi sehingga wawasannya luas, tapi pede memang, jujur kurang. Kepedeanmu ini terlalu serius gak sih? Nah, itu lu juga gak pede. Lu juga gak pede. Jelas aja. Lu juga gak pede sama aja. Lu juga gak pede. Kemudian dia Kayak bukan platformnya buat terlalu Gak serius gitu. apa-apa. Episode Ini kan 3 proses serius buat kok. kayak- Iya. Terus Untuk ngelakuin sesuatu sendirian itu kau kurang pede. Aku beberapa kali nonton streammu, sebenarnya banyak potensi-potensi lucu, tapi mungkin karena kau terbiasa untuk mainin orang lain, untuk nebelin orang lain, untuk ngerespon orang lain, jadi kau nggak bisa initiate. Seringnya kayak gitu. Enggak ya? gitu. Iya. Orang lagi dengerin. Makanya gue udah sempet ngomong kan, setelah maraton tuh banyak yang berubah dari diri gue. Pasti. Iya, karena selama ini kan kalau di stream gue yang dulu tuh, gue tuh lihat klip-klip gue yang lama, anjir banyak bacot banget gitu. Kayak memang lebih entertain yang dulu, gue akuin. Setelah ada angka justru kagak keluar sama sekali. Tuh. Bingung. Jadi beban. Di satu sisi ya, di depan itu tuh, ini boleh gak ya ngejokes kesini, boleh gak ya begini ya, gitu. Banyak keresahan yang gak keluar sebenarnya. Ya Dan jadi kata-kata gak Niko pede. aja. Apa? Kita udah bersama. Kita ada sama-sama ya. Kalau Jot tahu harusnya bercandaan gue tuh dulu gimana. Kacau. Dulu kacau. Soalnya gue gak ada remeh sama sekali. Tapi karena platformnya kecil, Pede-pede aja. pede-pede aja. Tapi generate angka sebenarnya angka yang dulu lebih oke sebenarnya. Iya. Naiknya lebih cepet. Iya, yang dulu tuh oke kok. Cuma karena banyak nahan tuh jadi terindustri aja lah. Lebih industri aja jadinya. Tapi bukannya itu emang manusia nggak sih? Benar. Karena kan lu ada tanggung jawab di belakang kan. Iya. Tanggung jawab lu sekarang sama dulu kan beda. Jadi Terus, ada ketakutan karir lu kenapa-napa gitu. karir kalian sih sebenarnya. Karena representasiin sesuatu yang besar aja, jadi gue bingung gitu. Ya itu triple E. Sama in a way apa yang bikin gue gak pede adalah Emang lagi nongkrong mau makan gitu. Iya nanti kan bisa tadi. Gue kayak kriuk-kriuk. Gue dengerin in a way yang bikin bahaya adalah Kayak nongkrong sih. Masih makan. in a way. yang bikin gue gak pede adalah jadi kan dulu kan gue sebenarnya punya komunitas, ya kan komunitas yang solid lah, solid sekali dulu. Cuman gue ngerasa komunitas gue tuh mulai udah pada cabut-cabut Karena karena gue gak bisa manage. Karena Oh itu kan kepentok maraton season 1, season 2. kurang komunikasinya. Iya, terus Nggak, banyak menurut lah gua itu bukan karena lu nggak bisa manage. Menurut gua bahkan nyontoh lu. Padahal kan harusnya kalau lu secara balik ya, secara senioritas harusnya dia nyontoh gua. Iya dong di YouTube. Tapi gua nyontoh dia. Untuk manage komunitas. Manage komunitas. Dia tuh Discordnya solid banget. Dulu. Walaupun cuma 1.000-2.000, itu kan menurut gua udah lumayan Discord. Tapi itu aktif. Bahkan ketika dia belum di maraton ini, mereka tuh udah sering bikinin dia thumbnail lah, sering bikinin dia apalah segala macem, dan itu rata-rata tuh gratis. Nah itu gue contoh. Nah gue tuh nggak bisa tuh karena gue kalau dia tuh bisa mainin topik, gitu loh. Gue cuma mentok kayak apa kabar, ngilang, gitu Iya, loh. bener. Karena gue nggak tahu mau ngomong apa. Ya. Kayak kalau itu ibaratkan itu orang baru buat gue, walaupun pada dasarnya kan harusnya kan kita deket nih sama fans kita nih, ya kan, sama siapa yang dukung kita. Kayak contoh kalau kita lihat kayak artis-artis yang kayak Prilly segala macem, mereka tuh bisa sampai dinner sama fansnya segala macem, dan activity sering gitu. Kayak si Danila tuh sering Discord bareng main Roblox gitu-gitu. turun. Gak usah lu perhatiin harusnya mah. Udah. Gitu loh. Menurut gua itu bukan karena mereka, bukan lu nggak bisa manage nya, karena menurut gua
ada beberapa dari followers lo yang dari Dota itu gatekeeping menurut gua. Gatekeeping ya? Menurut gua gatekeeping. Komunitas Dota. Bukan ini beberapa. Iya. Beberapa komunitas Dari itu menurut gua komunitas Dota. gatekeeping. Jadi ketika sama kayak role play menurut gua beberapa ya. Ada yang terlalu fanatik sama Dota di semua game menurut gua. Valorant pun gitu. PB pun gitu. PB pun gitu. Ketika lu nge-explore hilang karena lu berangkat dari Dota. Yuka udah nggak di Dota lagi gitu. Iya, karena lu berangkat dari satu game. Jadi sebenarnya bukan sepenuhnya salah lu menurut gua ya, menurut gua. Jadi tugas lu adalah sebenarnya membuat komunitas yang baru aja gitu kan. Nah, yang Lebih bikin dia luas bingung, lebih menurut gua ya, yang gua perhatiin di Discord dia, yang bikin dia bingung. Pertama, dia tuh udah nggak aktif dulu di Discord. Yang gua lihat. Yang kedua, ketika punya masa baru di luar Dota, ini masa Dota sama masa baru dia tuh bentrok. Iya. Nah, dia tuh bingung. Dia tahu kan dia hadapin masalah kadang, udahlah. Gitu. Menurut gua lu lebih bisa. Ini sesuatu yang gua nggak punya, yang menurut gua lu punya, bisa lu kembangin, lu bisa take control community dulu ini sendiri. Gimana caranya lu ngedidik lah. Benar. Tapi ada di satu titik, ini gue juga udah berpikir ya. Jadi dulu tuh ada momennya tuh deket banget memang segala macam sampai di Ini titik. kita lu ganti ya? Iya diganti, mantep tuh berikutnya. Gua usah gampang. Ada satu momen di mana dulu Iya di mana dulu tuh solid. Tapi itu gue sebenarnya kalau gue pengen ngelakuin sesuatu kalau gue pengen. Tapi kalau udah sampai di demand terus, akhirnya males. tilt level gue kemarin tuh tinggi banget. Ah. Ngetilt gue jadinya karena tuh orang banyak bacot gitu loh. Iya. Banyak bacot gitu. Karena in a way gue udah lakuin yang gue bisa. Cuma mereka masih menuntut sesuatu. Ya udah gue nggak usah lakuin apapun gitu. Memang adatnya jelek aja. Rebel. Memang itu sesuatu yang jelek aja sih di Tapi gua. itu gue setuju, cuman ini gue lagi coba terapi. Gara-gara gue main roleplay, itu kan pasti ada. Gue nggak bisa pungkirin secara beras tuh oke gamenya. Jadi angka viewership ketika gue stream tuh naik, ya kan? Ketika gue main roleplay turun dong, dan demandingnya tuh banyak. Gue sama kayak lu, gue nge-tilt. Kalau orang nagih terus, gue tuh nggak pengen. Iya males, ya. Gue nggak pengen. Tapi gue lagi coba belajar untuk gimana caranya nggak nge-tilt banget, dalam artian Tetep gua nggak- mainin. aja. gue nggak nge-tiltnya ke stream, tapi gue pakai cara gue sendiri supaya tetap terhibur gitu. Jadi gue sekarang ada aturan, gue main roleplay kalau di setengah jam gue streaming, ya di setengah jam awal nggak ada yang minta, baru gue roleplay. Mau kemana Grace? PE. Aku ikut deh. Enggak usah. Bisa tanggung jawab. Belahan jiwa gue cok. Ya udah, dia udah ada PE-nya juga. Kami dari Side Brothers. ya lagi. Iya. Menurutku masalah berdua ini lebih di tanggung jawab dan konsisten sih. Siap, abang-abang konsisten. Bukan berarti aku tanggung jawab dan konsisten, tapi lebih Oh. Gimana orang mau pede? dipatahin mulu, dihancurin mulu. Iya benar. Iya. Soalnya itu masalahnya udah bisa di fix. Kalau misalkan itulah bisa fokus ke diri sendiri. Lebih berani lagi bicara tentang diri sendiri berarti. Iya, kalau itu gue setuju sih, setuju. Karena memang banyak part diri gue tuh yang hilang sebenarnya. Lagi proses mencari lagi. Ntar dikat aja bagian gue. Lanjut, Mas Pe. Nggak begitu. Bagian FAO dikat aja. Wah jadi pendek, video udah habis dari tadi dong. 1 jam lucu. Kalau strength dia. Strength TP menyebalkan. Nggak, menurut gue TP ya, itu nggak mau mengakuin aja. Menurut gue lu tuh udah nggak seharusnya side brother bro. Benar. Ya, agak gini. Nah, lu mau eval atau mau membantah nih? Ya. Lu kasih kita ruang nggak nih? Ya. Aku diem dulu. Ya. Oke. Gue boleh kencing dulu gak? Nggak. Gue pengen kencing dulu deh. Nanti dulu aja. Ya oke. Kalau ngaceng tuh kencing nggak? Sakit. Masih gini ya. Jadi sakit. TP. Tapi coba kalau ngaceng lebih enak kencing di tembok nggak sih? Daripada harus kepasin, ya udah kencing di tembok, habis itu di bidet aja, di flash aja gitu. Ih, najis banget. Jorok banget Di tempat shower itu loh, di tempat shower. Jorok. In a way kok mandi kan kencing juga kan? Kencing gua langsung di jamban. Kalau lagi mandi, Iya, di kan jamban. pasti kencing juga kan? Tapi di jamban. Gimana sih? Ini kan tempat berak nih. Ini mandi. Kebelat nih, lagi mandi. Balik badan jauh. Arahin ke ini. Jamban dulu. Gak langsung kencing gitu. Pantes bawa pesing weh. tapi kan aku sambil sabunan dan lain-lain. Kok serius? Hah? Waktu mandi nih bener-bener mandi Apa sih kita perlu sambil sabunan? Kan lu nggak menyelesaikan perkara lu kencing di lubang ini. Enggak, maksudku ya sama aja gitu. Tinggal dibersihin aja, tinggal siram aja. Kalau lagi ngaceng doang.
Kan susah harus mundur-mundur tuh. Gue yang mundur sih, orangnya yang mundur. Tapi kan ada power kencing yang tiba-tiba berhenti harus maju juga nih. Gue udah hafal itu. Masa nggak bisa sih? Tahu timingnya? Dia tahu. Tapi pasti ada Dutnya lu nggak paham dutnya. ada percikan-percikan yang pasti keluar dari jamban kan? Ya itu kan tinggal Itu disiram pakai bidet. Ya udah kenapa nggak semuanya di situ? Jorok. Di luar. Jorok. Jorok dong. Emang iya? Coba aku ngomong deh. Apaan? Kau nggak dengerin dari tadi? Menurut gua strength dia ya. Ya. Nah, kalau kencing mah ya udah, kalau gua mah Ya udah apa? di jamban aja. Sekarang yang dia. Oh gini yang tadi yang begini gua. Jadi ke lantai kalau itu loh. Agak nukik aja memang. Ini dari observasi gue ya. Menurut gue TP itu udah sebenarnya udah nggak harus di set brother. Setuju. Karena cara community building lu bagus. Iya, karena lo walaupun lo bilang TP Lepsi Hama, cuma menurut gue itu udah fans garis keras lo. Ya. Mereka malu untuk mengakui aja. Karena karakter lo tuh sebenarnya lo bisa main, kalau kita ngomong ya bisa main karakter. Lo tanpa kita lo bisa main sendiri. Benar. Iya. Benar. Ini serius, ini serius. nggak Ini lagi lagi nggak beres. Hmm. Lagi nggak beres. Lo bisa mainin sendiri sebenarnya. Lo punya power itu. Ya. Karena lo tuh punya satu hal, walaupun kalau lo jangan lihat lucunya. Kan di internet kan nggak semuanya harus lucu. Kalau lucunya memang jujur kurang. Jauh. Lagi main patah-patahan jujur Timing jelek. Timing jelek. Buruk semua. Cuman storytelling itu bagus. Bagus. Storytelling Nah. lu tuh bagus, lu bisa menceritakan keresahan lu, Ya. lu bisa berdebat sama orang, lu bisa kasih POV baru dari POV lu ke orang. Gitu. Makanya Sebawit laku kan. Ya kan? Dari masalah. Jadi setiap kali ada masalah lu dikasih POV baru yang itu menarik ditonton. Itu menurut gua. Jadi sebenarnya lu tuh nggak perlu bahasa brother. Sejujur-jujurnya. Iya. Ya udahlah, kick aja abis ini. Klik aja lah ya. Iya. Menurutku Nikus yang nggak perlu Side Brothers anjing. Dari tadi dia di tengah, dari tadi dia di atas. Dia yang jobnya paling banyak. Dia yang paling sering menggagalkan syuting Side Brothers. Nikus yang harus graduate. Enggak, menurut gua lu sih. Lu. Nih, problem lu ya gua lihat ya. Menurut gua lu karakter building tuh kuat banget. Sangat kuat. Karakter kuat. Yang dimana kita bertiga tuh nggak kuat. Enggak kuat. Iya, nggak kuat. Kita masih ngeracik-racik lah. Iya. Masih ngeracik-racik yang gimana performnya oke. Lo tuh dimanapun sebenarnya bisa perform. Karena contoh, gue kasih contoh. Lo mau di podcast manapun atau lo nge-podcast di siapapun, itu pasti ngalir. Benar. Gua belum tentu. Yuka belum tentu. Lo bisa kasih pesona nyebelin pesona keras kepala lo tuh untuk lo bawain ke internet. Ya di mana itu strength lo sebenarnya. Enggak sih. Iya. Iya. Malah dari kalian bertiga, ini dari aku ya, personal aku yang paling lemah. Enggak lah, Gimana ceritanya? Iya Goblok sih. banget omongannya. Oh. Karena aku juga punya perspektif. Kenapa didebat? Gini deh, kita kan di industri kreatif nih. Oke. KPI kita angka aja deh. Ya. Ya kan? Stream deh. Stream. Ya, jangan stream kalian kalau misalnya intensitas stream aku yang paling tinggi di antara kalian. Iya. Nah, Justru karena lu paling tinggi. Kalau kita secara logika harusnya orang kangen kita dong. Kenapa? Oke deh, jangan intensitas stream lu deh. Kalau misal lu mau berdebatin itu, intensitas follower IG dong. follower IG menurut gua Nggak jadi patokan itu. nggak jadi IG patokan. itu bisa one hit wonder. Iya. Kalau gua nganggap IG gua tuh one hit wonder. Iya. Karena tuh klip gong itu Ya, bisa. main lu momen. juga nggak aktif di IG bos. Kalau nggak gua masih aktif upload, ada konten. Gua juga nggak upload. Yang paling yang di lini kita bertiga dulu deh. Kalau dia kan yang MC, nggak bisa kita bandingin. Di stream, Lu paling gede. lu ngomong intensitas ya. Kalau ngomong intensitas lebih rajin dia. Mm-mm. Siang dia live lo. Jujur enggak sih, menurutku masih rajinan aku sih kalau soal live streaming ya. Enggak, lu coba buka. 3 bulan terakhir lebih rajin dia. Oke. Lu masih ada skipnya. Misal dalam seminggu nih, adalah 1 hari bolong. Dia tuh ada beberapa minggu tuh gue liat tuh nggak bolong sama sekali. Walaupun memang Mobile Legend aja. Tapi lihat dia Dota. Nah, itu. Semalam Dota karena baru update. Terus gua kayak baru mau mulai lagi meng-OS ya gua dengan zona nyaman gua. Lu sebenarnya nggak butuh side brother. Lu tinggal improve aja. Tinggal kuatin. Persona udah jadi persona. Persona lu udah jadi. Lu tinggal Jadi. mau arahin kemana aja sebenarnya. Lu punya sesuatu yang sebenarnya kita pengen. Hmm. Ya persona. Ya. Persona, komunitas, Ya. Lu bisa gerakin masa lu ibaratnya. sama lu kemanapun tuh ada backing, TPLFC. Bahkan gua ngerasa di backing sama TPLFC. Sama. Kalau lu lihat apa video gua yang di Tawa Culture, itu TPLFC semua yang komen. Nggak usah jauh-jauh. Itu cuma jokes aja nggak sih? nggak usah jauh-jauh. Ini Nggak, terjadi nih. Kita bahas TPLFC dulu deh. TPLFC menurutku nggak beneran ada. Itu cuma jokes bareng-bareng. Ini lu kayak gini lagi playdam atau? Serius demi Allah. Nah. Ini kan pertama TPLFC dari Grace munculnya. Habis gitu karena itu menjadi suatu fenomena jokes, akhirnya orang-orang melakukan itu terus-terusan. Enggak. Sama kayak Aloy, Ibot pada saat ditanya ke
podcast manapun, yang paling sebel siapa? Jawabannya TP. Itu kenapa jawabannya itu karena TP? karakter lu kuat. Karena karakter lu kuat. Jawaban aman aja. Enggak aman. Karena karakter lu kuat. Kalau misalnya karakter gue yang kuat pasti dijawabnya John. Iya, karakter lu kuat, menyebalkan tuh kuat gitu. Itu maksud gua. TP Lab sih memang awal dari jokes, ya kan? Tapi sekarang kalau emang jokes doang harusnya bertahan 1-2 hari doang, Bro. Iya. Nggak mungkin di spam ke orang-orang. Gini deh, gua udah kasih 2 contoh nyata nih ya. Kencingnya. Berat banget gue demi Allah. Bukan Nah, aja. dikit lagi ya, bisa ya. It's okay. Di ujung bulu nih. Yang pertama, kemarin gua live. Oke. Ketika lu in frame di tempatnya MMM, drop turun. Stream gua. Itu pertama. Langsung kayak, "Bang, gue cabut dulu, dengerin dulu." Bisa gue bantah sebenarnya. Cabut dulu nih, segala macam. Oke, lu pasti mikirnya itu brand. Bukan brand, Apa? maksudnya bisa gue bantah. Itu kalau dibalik, misalnya aku yang stream, kau muncul di tempatnya MMM, karena itu hal yang Enggak. jarang terjadi. Oke, itu bisa lu bantah. Ini yang kedua. Oke. Gue pernah ini, sumpah gue tuh orangnya sering nyoba. Sering nyoba. Ada beberapa kali gue stream sama-sama Arti. Oke. Gue coba stream dulu sendiri. Anjing 3.000, 4.000. Dia stream hitam, hilang setengah. Arpi, oke. Gua dulu yang main nih, bilang oke, ini kayak kalau didebatin TP nih, TP bisa bilang ya karena kau udah lama streamnya. Gua balik. Ada di mana lu main Arpi dulu, jam 9 udah lu start. Menyusul. Gua nyusul jam 10 di bawah 1.000. Mau stay dulu semua. Itu sebenarnya komunitas lu kuat banget, lu nggak bisa deny itu. Lu nggak bisa deny itu. Karena personal lu kuat, komunitas lu jadi kayak lebih seru gitu kalau Iya. tektokan sama lu gitu. Iya. Kalau lu tanya weakness lu apa, jujur gua nggak kepikiran selain konsisten. Dan lebih pede. Banyak tuh berarti. Dua. kan sebenarnya sama aja ya. Masalah kita berapa sama, lebih berani aja. Sama aja. Lebih berani Iya. aja. Sama yang terakhir kalau dari gue ya, jangan trying to be funny menurut. Ini gue udah ngomong dari hari pertama. Ya. Dengan lu jadi diri lu sendiri, itu udah lucuan. Sebenarnya weakness dia tuh udah jadi persona. Justru kalau dia tanpa weakness adalah bukan TP gitu loh. Jadi the whole personality yang lu punya itu sebenarnya persona lu. Ya. Jadi memang lu kayak jokes yang kagak kena atau lu yang ngeyel dan segala macam itu kan bukan sesuatu yang dibuat-buat kan. Tapi itu udah jadi personality ya TP ya seperti itu gitu loh. Itu udah kayak capaiannya tuh ya udahlah sih kalau misalkan Aloy bercanda yang sebenarnya agak lewat gitu kalau orang lain bawain tuh pasti kena. Tapi karena oh ya udahlah Aloy gitu. Karena memang rasa genuine Aloy gitu. Arab sombong. Kalau orang yang ngomong, "Di star syndrome lu." Kalau Arab yang ngomong, ya udahlah Arab memang gitu. Gitu. Memang capaian endgame dari personal branding adalah memang Kuat. masih sedekat itu sama personality lu. Nah, itu lu udah punya. Gitu. Jadi lu udah whole package. Terima kasih ya Mas P. Jangan dong, jangan. Kamu pulang hari ini. Jangan dong. Jangan. Please welcome Lukas Khan. Ya, dari Nah, ini sedikit curhat. Ya, kemarin kan aku diundang salah satu acara TV. Ya, kalian tahu kan, gak usah disebut. Itu yang ada di otakku adalah ketakutan. Bisa lucu nggak? Nah itu lu jangan pikirin Itu. Itu weakness lu. Yeah. Karena lu selalu mikir lu mau jadi lucu. Iya. Karena itu acara TV lucu. Ya, jangan nyari lucunya. TV mungkin nih TV ini mau ngundang lu karena personanya mungkin cocok sama Iya. TV-nya mengundang bukan karena nyari lucu. lu. Nyari lunya. Lucunya kan udah di mereka. Udah di mereka, udah di orang-orang yang di sana. Justru nyari ini gimana cara-cara biar gak lucu. Tapi kata gue ya, emang dunia ini, emang Tuhan tuh adil, Cok. Kita nyari persona nggak dapet, belum dapet, dia udah punya persona, trying jadi kita. Iya. Mau ngapain sih lu? Ngapain? Tapi sempat bilang Allah ngerasa aku sampai saat ini nggak penemu personaku. Kalau misalnya lihat di header YouTubeku, musisi enggak, YouTuber enggak, streamer bukan. Karena aku masih sampai detik ini masih belum nemu personanya TP itu apa. Kalau tanya TP itu siapa? Masih belum nemu. Sekarang gitu. gini deh, kalau gitu lu ngeliat kita punya persona apa? Iya. Satu-satu kuat. Dia itu Jod itu sebagai playmaker. Dia tuh kuat banget di persona, nyebelinnya, sengkuninya tuh kuat banget dia. Kau sungguhin juga sih. Belian lu. Iya, nyebelinan lu. Gue nyebelin lu, kalau gue kan konteksnya gue jadiin jokes. Iya. Ya itu, jadi jokes lucu dia. Terus apa? Satu kata buat deskripsiin Jod. Satu kata. Ada kata. Playmaker. Oh gitu-gitu amat, lebih playmakeran Brevi. Brevi playmaker enggak lah. Playmaker. Playmaker lah dia yang munculin topik. Playmaker gila dia. Untuk topik pendek iya, tapi untuk idea panjang aku belum pernah ngerasa dari Brevi. Idea panjang memang maraton dia. Untuk satu hal yang panjang ya, Bukan bukan cocoknya gue jadi head kreatif gue. Iya, bukan gitu. Content planner. Iya, content planner jago. Iya. Gitu. Enggak, menurut gue, lu tuh lagi, menurut gue ya, yang lu lagi ini, tapi ada bagusnya juga sih, dia selalu penasaran. Jadi nggak pernah tamat. Iya. Hmm. Tapi gua akuin observasi dia mata elang, Apa? mata kiri wancoy. -10 dia.
Lu tuh banyak karakternya kuat nih. Sebenarnya nih, lu sebenarnya kalau lu nggak ngomongin soal angka Instagram, tapi kalau kita ngomong najisnya soal influence, lu tuh sebenarnya udah kelas main atas. Iya. Dilihat dari job aja, jobku sepi, Jot. Ya lu selalu mikirnya dari job, jangan Enggak, mikir maksudnya job. KPI-nya apa? Kalau kau bisa ngomong aku bisa menginfluence lah apa? Nggak ada, tuh. Adu job deh bulan ini kalau gitu. Bulan ini lo udah jawab apa? Tuh PC gede punya siapa jobnya? Apa? Ini juga habis ini dibalikin TP. Iya kan maksudnya itu job, aku nggak ada. Apa? PUBG Mobile? Diem dia. Hah? Kena dia. Oke, Kena dia. kemarin kau juga OVO. Ah, Terus? sama ini doang udah bulan ini. Gua apa? Nah, gua apa? Maxim? Itu gua dua juga nggak Bulan lalu. nggak seret PUBG Mobile lu. Tai kucing. Sumpah demi Tuhan. Ketangkep tuh dia. Ke screenshot aja, screenshot dia. Ayo. Iya. Lu tuh minder aja Mas, masalah lu sebenarnya. Kalau lu bandingin kelas main atas, iya jauh. Dikit. Kita ngomongin ini antara kita nih. Kita aja menurutku ya mesti nggak segede itu. Maksudnya nggak segede itu, nggak sebagus itu. Aku masih jauh lah. Aku jujur ya pada saat syuting das gitu. Aku ngerasa minder anjing. Gimana ya caranya aku bisa lucu ya? Gimana caranya aku bisa kontribusi sama Set Brothers ya? Masih ada kayak gitu aku. Gini deh, kalau kita mau ngomong job ya, job kan nggak soal duit ya, soal gimana kita kolaborasi sama yang lain. Gua mau kencing semua. Nanti lagi ya, bentar lagi ya. Ini nggak kelar-kelar. Ya, kalau kita kencing udah. Ada grup bertiga tanpa gua gimana sih? Halo. Friends. Woi. Jujur males udah gara-gara kau kencing udah. Mas. Dari mana? Nih kalau dari aku ya, aku ngerasa setiap Set Brothers nih, kayak tugasku kayaknya cuma ketawa dan marah doang deh. Aku tidak. Itu personal lu. Lu jangan ini karena kita bertiga mainnya bercandaan mulu, lu jangan. Nggak, secara impact itu walaupun nggak ada aku nggak masalah gitu loh. Tapi Set Brothers nggak ada Jot, udah bukan. Makanya selalu aku ngerasa kayak Set Brothers pada saat tanpa Niko atau tanpa Yuka, mending nggak usah deh. Karena itu akan hilang esensinya, karena kalian berdua itu penting. Tapi aku yakin kalau tanpa aku, kalian bertiga Set Brothers bakal jalan. Ya makanya udah nggak usah dah lu. Jangan gitu dong. Maksudnya ayo kita improve bareng-bareng, jangan diusir juga akunya. Enggak, menurut gua lu udah gini, kalau lu ngomongin secara job tadi kan sampai job nih. Kalau ke job jangan soal duit nih, soal kolaborasi. Ya. Siapa yang diajak ngeband sama Uus? Lu. Ya kan karena musisi anjing. Kok bisa? Ya kan Apa? vokalis dia jadi drummer. Siapa yang selama ini kalau diundang acara podcast tuh sendiri? Ya. Gua selalu sepaket, Bro. Gue selalu ada tandeman. Iya. Karena tuh orang ngeliat dia tuh gak kuat. Iya. Ada beberapa bintang tamu yang kayak, dia sendiri mah bisa nih. Iya. Niko, lu selalu barengan kan? Lu juga selalu barengan Gua kan? juga sebarang enggak ada yang gua sendiri. Aku barengan sama kau. Bareng Michelle. Itu kan karena lu ajak. Karena lu gak pede. Karena lu gak pede. Yang diundang siapa? Lu doang. Ada gak Mas Radit pengen Radit nih, Yuka Radit. gitu. Gua sama Grace. Siapa lagi? WKWK. Belum. BBK, gua sama Grace. Gua belum. Oh, gua belum maksudnya. WKWK kita bertiga ayo. WKWK. Ya karena iya, lagi cuma mau gua tiga gak ada aja. acara yang diundang sendiri. Lu ada, lu masih ada. Makanya nanti kesempatan di tempat Bang Uus tuh mesti kita maksimalin, Jot. Iya. Oh iya Uus. Gua enggak, belum. Kok gua belum lagi sih? Enggak ada pernah ngajak gua ngapa-ngapain sih. Terus ada umumnya yuk. Terus ada umumnya. Ya memang gitu dah. Oke, nih. Acara ALP, program ALP. Itu bisa kubantah, langsung bisa kubantah. Enggak, lu dengerin dulu. Oke. Lu dengerin dulu. Kenapa programmu pengen jalan? Karena lu pengen bisa ngulik. Kalau gue bisa jadi hostnya, gue ada kemampuan jadi hostnya, mungkin itu acara udah bungkus. Benar. Karena lu ada rasa penasaran itu sama seseorang gitu. Lu bisa ngulik karena dari pesona lu. Karena gini yang ada di otakku, kenapa podcast pada umumnya jalan? Sesimpel karena aku yang paling gabut, aku Yaudah. paling nganggur. Gini deh. Dan nggak ada yang bisa jadi host Satu selain deh. aku. Ngomongin TV. Skill. Kita ngomongin TV. Ya. Skill gabut tuh skill anjing. Skill bawa acara Enggak, goblok. menurutku siapapun bisa lah. Kalau bertiga bisa. Oke. Enggak. Gini deh. Kalau lu ngomongin dipanggil program TV kan belum bisa lu sebut kan? Seenggaknya lu dipanggil, Bos. Nggak ada panggilan buat gue itu. Iya. Nggak ada gua. Belum Gua lagi nggak tuh. Belum lagi aja tuh gua. Personality kalau misalkan strong, Pasti dipanggil. Ini demi Allah ya, kalau di otakku, kenapa aku bisa dipanggil? Cuma satu alasannya, karena TP Lepsi Hama.
orang penasaran, orang TV penasaran, ini apa sih epilepsi? Pasti kayak gitu arahnya. Itu strength lu. Itu kan kesinambungan. Itu kesinambungan. Tapi Iya. dari jokes yang sebenarnya tidak relate. Lu mau tau nggak kenapa epilepsi berlanjut? Kenapa? Karena lu terganggu sama epilepsi, akhirnya mereka iseng, itu Iya. jadi sebuah interaksi yang genuine. Iya, dia karena mereka pengen lihat Gitu. tuh marah. Kalau gua nih, gue nih Spam Jotizen. Apa ya reaksi gua? Nice, Nice, thank you. Gitu. Iya. Orang ya nggak seru lah gitu. Ih, nggak seru, mainin gua nggak seru. Orang-orang tuh nggak seru, mainin lu seru. Seru main di Jot, main di TP seru. Main di TP seru. Kenapa sih kalau dievaluasi lu ngebantah? Iya. Denial terus. Iya. Karena beda sama isi otakku anjing. Ya beda, isi otak lu memang beda. Beda. Nah, kalau nggak mah kita nggak bakal banyak permasalahan awal-awal. Gue speaking the truth aja. Kalau misalkan pemikiran kita sama, kita jalannya lurus aja mas. Nggak bakal ada bentrok di awal. Itu menurut gue itu strength lu. Ya. Lu mau dengerin atau enggak terserah. Terserah. Lu. Cuma menurut gua lu sebenarnya sudah tidak like di Set Brother. Layak. Lu cuma mau injek-injek kita di sini. Ya, bikin kita malu kan. Iya, lu pengen komennya penuh epilepsi terus kita kayak anjing komunikasi Anjing, kita kok nggak ada nggak ya. ada sih. Padahal nikotin lucu, gitu kan. Iya. Gue pengen ganti nama, apa salahnya di nama? Ya? Di community, gue ganti nama bapak gue aja kayak. Gue pengen your dead jokes loh. Nah, gue bingung nih harus merespon apa nih. Ngerespon salah nggak? Ngerespon salah nih ngentot. Jauh, gua udah ganti nama fanbase 4 kali, Bos. Nih, ini sebenarnya udah dari awal. Ini ada history lu bisa lihat stream gua 4 tahun lalu. Gak works di gua, ternyata works di Arab. Antek-antek Jot. A aja. Jadi kan AA tuh, antek-antek Arab. Oke. Ya. Ya. Jotlisius. Jot. Jodlisius ngentot. Jodlisius ngentot. Kalau NPD mah sumpah. Nama popcorn. Sumpah. Emang lu selezat itu? Gua udah pikirin. Yami lu yami. Terus yang ketiga, sebelum jadi Zen. Ini janganlah. Apa? Jangan. Apa? Please. Please apa? Please. Please apa? Teman-teman Jot. Dangkal. Lah dangkal. Teman-teman Jod. Lah dangkal. Lalu teman-teman tuh gitu. Tapi Jotizen. Jot works nih. Belum. Works aku ngeliat ada beberapa Jotizen. Padahal kita kemarin semalam live bareng, ada tuh Jotizen. Kok bu anjing? Kena sedotan gua. Kenapa tau gak gue kenapa pilih Jotizen? Karena tuh gue dari Citizennya Manchester City. Oh. Jadi kayak berisik, tapi sebenarnya fansnya nggak ada. Yang penting berisik. Yang penting berisik. Apa sih tujuan kita ngomong ini? Enggak tahu gua. Udah intinya gitu saya. Ya unique selling point tadi sih mesti dicari yang kemarin disarin sama Bang Enggak, Riko. emang akan harus ya kita ngebahas ini video. Kayak terlalu ini nggak sih? Aneh ya? Iya. Ya kan itu esensi dari pengen beken. Kita Iya. semuanya direkam, Mbak. Even yang raw-rawnya pada saat kita overthinkingnya kan juga direkam. Iya kan? Bener. Bener. Jadi ini nggak apa-apa nih, panjang ini. Enggak apa-apa. Ya paling kalian evaluasi dulu guys ya. Enggak, kalau ingat-ingat kita kapan beli mic-nya anjing? Kita beli mic. Oh iya. Beli mic. Kan tinggal check out. Online aja. Online aja. Itu dari 2 bulan lalu. Udah online aja. Ayo sekarang. Tinggal check out. Siapa yang check out duit siapa nih? Kok duitku? Udah pasti, udah kebaca